Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puajanul Hakim. Sekarang saya mengajar di SMA Islamiyah Pasar Barokah, Kabupaten Tasikmalaya. Saya adalah mahasiswa PPG Darjab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015-2027-95562. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning pada submateri perubahan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Gimana, sehat? Bagus. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan pandu ya. Silakan pandu. Doa mulai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Sebelum dimulai ya, cek dulu kebersihan. Lihat dulu di meja samping kanan, samping kiri kalian. Biasakan kelas sebelum dimulai itu harus bersih. Ingat ya. Oke. Siapa yang nggak hadir? Yuda sama kenapa? Sakit. Pelajaran apa sih kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Ekosistem. Apa sih ekosistem? Kenapa? Kenapa ekosistem berubah? Karena ada pencemaran. Contohnya pencemaran apa? Limbah. Apalagi? Sampah. Terus apa lagi? Laki-laki? Ayo. Pabrik, berarti polusi ya. Terus apa lagi? Panas kan? Kenapa? Salah satunya tadi ada limbah pabrik juga, kemudian dari sampah, kemudian dari apa lagi? Faktor apa? Ada satu gambar. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama ya. Ini gambar apa? Sampah. Ya, sampah kan? Ya. Ada sampah apa aja kira-kira? Plastik. Apa aja? Botol, terus kardus. Apa lagi? Banyak ya? Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Buang sampah ini kalau di luar. Kalau di rumah kita ada sampah nggak? Ada limbah nggak? Contohnya apa? Minyak jelantah, terus deterjen juga. Apa lagi? Sisa makanan. Nah, itu semuanya adalah limbah yang ada di rumah. Manfaatnya buat apa? Manfaatnya kita mempelajari ini apa? Mengurangi sampah satu. Kemudian apa lagi? Mengurangi penyakit, benar. Karena banyak sampah pasti banyak penyakit. Makanya manfaat dari kita mempelajari pencemaran lingkungan atau pengolahan limbah nantinya ya, agar lingkungan kita lebih baik, lebih sehat, lebih apa lagi? Lebih bersih, bagus. Oke, ini adalah tujuan yang akan kita capai. Mudah-mudahan kita tercapai dari 4 tujuan ini pada pembelajaran kali ini. Yang pertama apa? Jadi mampu menganalisis dampak suatu bahan polutan terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dengan teliti. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis sumber limbah yang tadi ya, sumber limbah yang tadi kalian lihat. Kemudian cara mengolahnya juga nanti. Kemudian didik menganalisis cara pengolahannya. Nanti si sampah yang tadi kalian lihat di gambar, kalian harus bisa gimana sih cara mengolah sampah agar menjadi produk yang bermanfaat. Kalau bisa mempunyai nilai jual lingkungan. Kalian bawa HP kan? Bawa. Oke, Bapak kasih linknya.
kasih linknya, silahkan buka HP-nya. Bapak bagikan di grup link kuisis. Jadi kalian nanti silahkan isi kuisisnya di HP masing-masing ya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Jadi Bapak nanti baginya secara heterogen. Oke, ini untuk kelompok. Bapak bagi KPD dulu ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kalian bisa nih. Ini ada bahan ajar, kalian barcode aja. Barcode pakai HP ya. Nanti akan muncul tentang bahan ajar yang kalian butuh. Silakan barcode. Jangan ditutupi. Nah, gitu. Kalian lihat, amati, cermati, kemudian pahami apa yang menjadi masalahnya ya. Kemudian kalian nanti tuangkan di LKPD yang sudah Bapak bagikan, oke? Tim ekspedisi Sungai Nusantara menemukan 180 partikel mikroplastik dalam setiap 100 liter air di Sungai Ciulan, tepatnya di Kelurahan Lewiliang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Partikel mikroplastik ini berasal dari sampah-sampah plastik yang dibuang di sungai. Sampah plastik yang tidak terkelola akan terfragmentasi menjadi mikroplastik atau serpihan kecil berukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik sangat mengancam kesehatan manusia karena masuk kategori senyawa pengganggu hormon. Buruknya pengelolaan sampah mendorong masyarakat membuang sampah ke tepi Sungai Ciulan. Nah, itu siklusnya. Pegiat lingkungan dan kader konservasi dari Republik Air Tasikmalaya mengatakan kondisi Sungai Ciulan saat ini sangat memprihatinkan. Dari hasil ekspedisi susur sungai, terdapat puluhan timbunan sampah, mulai dari hulu sampai ke hilir, sepanjang 120 km. Kemarin ini yang Tapi kondisi saat ini Sungai Ciulan sendiri ternyata masih banyak sampah, dan salah satunya harapan kami dari teman-teman Republik Air, salah satunya untuk dari masyarakat, untuk penyadaran sendiri dari masyarakat untuk pentingnya lingkungan mereka. Yang kedua, adanya sikap dari pemerintah untuk mentata dan memberikan tindakan-tindakan untuk bersihnya Sungai Ciulan ini. Udah simak videonya? Apa yang menjadi masalah pada video tersebut? Sam. Dari mana asalnya? Manusia udah pasti ya, nggak mungkin hewan buang sampah sembarangan. Karena hewan tidak makan makanan snack ya, tidak makan makanan yang seperti kali sebelak, seperti itu. Kemudian tidak ada plastiknya, pasti ini adalah ulah manusia. Dampaknya apa? Banjir. Terus apa lagi? Penyakit. Apa lagi? Pencemaran air. Apa lagi? Bau. Bener. Terus apa lagi? Popok jijik ya. Yang paling parah adalah satu banjir, kedua penyakit. Kalau kalian tadi lihat, kira-kira produk apa yang bisa kalian hasilkan atau kalian buat dari sampah yang tadi ditayangkan? Apa? Hiasan apa? Hiasan rumah. Contohnya seperti apa? Pot bunga, apalagi? Kotak pensil. Itu kalau dari botol. Kalau yang lain ada nggak? Selain botol, plastik. Plastik apa? Plastik bekas kopi. Bekas kopi. Terus dari sabun cuci. Dari sabun cuci boleh, bisa. Apalagi? Kardus. Kalau kardus dari apa? Buat apa? Kira-kira. Kipas angin. Kipas angin bisa? Bisa, oke. Apalagi? Itu kalau di sungai ya. Iya. Daripada dibuang, mending olah. Ya. Udah ngerti ya? Oke, tugas kalian sekarang silahkan
isi LKPD-nya sesuai langkah-langkahnya. Kemudian kalian rencanakan mau buat produk apa, ya, alat-alatnya apa saja, kemudian cara pengerjaannya atau cara pembuatannya seperti apa, ya, kemudian waktunya mau kapan, jadwalnya, tentukan jadwalnya, ngerti kan? Oke, kalau ngerti silahkan kerjakan LKPD-nya. Kalau nggak ngerti, kalau masih ada yang nggak ngerti nanti tentang LKPD, silahkan bertanya. Oke, silahkan kerjakan LKPD. Gimana kelompok 4? Udah ada gambaran? Udah. Udah tahu alat-alatnya? Cara pengerjaannya juga udah pasti hafal ya? Oke. Bapak, kalau buat produknya lebih dari satu? Boleh, kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Kemudian jangan lupa waktunya bakal kekejar apa enggak nanti pertemuan selanjutnya. Ya. Kalau kira-kira menurut kalian, bisa Pak, silahkan. Bikin 2, bikin 3 juga, bikin 4 juga silahkan. Bapak ingin, karena kan kita konsepnya pengolahan limbah. Kalau pengolahan limbah seminimal mungkin biaya yang kita pakai itu sedikit gitu. Ya, makanya carilah sampah atau limbah-limbah yang ada di sekolah, yang ada di rumah, makanya tidak harus membeli. Ngerti kan? Gambar produk yang akan kalian buat. Contoh misalkan kalian mau buat tempat pensil, kalian gambar tempat pensilnya seperti apa? Itu sebagai ide. Oh, nanti kita akan buat produk dari bekas botol itu menjadi tempat pensil. Bentuknya seperti ini. Kalian gambar dulu. Nah, nanti ketika pembuatan produk maksimalkan mirip dengan gambar yang kalian gambar. Berarti kalian tinggal rancang jadwalnya, timeline-nya, kapan akan dibuat, kapan akan dibentuk, ya, kapan nanti akan dipresentasikan. Oke? Udah timeline-nya udah? Udah. Timeline udah? Jadwal perencanaannya udah? Kalau sudah, untuk selanjutnya silakan kelompok yang mau mempresentasikan rencana produknya yang akan kalian buat ya. Dari mulai ini produknya, alatnya apa, bahannya apa aja, kemudian cara membuatnya seperti apa. Oke, silakan yang mau, silakan kelompok mana? Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 5 silakan kelompok 5. Bisa berdiri ya? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Hakim dari kelompok 5 akan memaparkan tentang rencana produk yang akan kami buat dari pemanfaatan limbah dari lingkungan yang kami pilih, yaitu limbah dari minyak jelantah yang nantinya kami akan membuat sebuah lilin aromaterapi. Saya Salifaya Najwa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rancangan produk yang akan kami buat dengan memanfaatkan limbah plastik. Di sini, kelompok kami memilih untuk membuat tikar dari bekas kopi. Saya Bermana dari perwakilan kelompok 4. Saya akan menjelaskan rencanaan kami dan produk apa yang akan kami buat. Untuk produk yang akan kami buat, kami akan membuatnya di rumah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana perencanaan produk dengan memanfaatkan limbah plastik. Kami berencana membuat 2 produk, yaitu membuat kipas angin dan juga pohon hias, yaitu bunga bonsai. Namun saya akan menjelaskan satu produk saja, yaitu akan menjelaskan tentang pohon hias dengan bunga bonsai. Dari alatnya yaitu gunting, pinset, dan juga korek api. Dari bahannya, yang pertama tali rapia bekas, tali benang kasur, kawat bekas, dan juga plastik resek bekas. Adapun prosedur pembuatan proyeknya, yang
pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ukur dan potong tali rafia sepanjang 40 cm. Lalu lipat tali rafia dan potong kapal lipatan dengan gunting dan pinset sampai halus dan tipis. Selanjutnya, gunakan tali kawat dan ikat pada bagian tengah tali rafia yang sudah digunting halus. Dan bungkus kawat menggunakan plastik hitam. Dan selanjutnya, gabungkan 2 atau lebih bagian tangkai dengan saling melilitkan kawat tangkalnya. Dan terakhir, siapkan vas bunga atau wadah lainnya dan isi dengan batu-batu kecil berwarna. Lalu sematkan tanaman bonsai yang sudah membentuk ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami perwakilan dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membuat tempat pensil. Dari penayangan video tadi, kelompok kami akan memilih membuat tempat pensil dari kardus. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silahkan Salis, kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita tahu bahwa ada banyak jenis bahan limbah yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah bahan limbah plastik kopi yang bisa daur ulang dengan cara dibuat ikan. Jika kita mempunyai keinginan untuk mengolah bahan limbah plastik tersebut, maka pencemaran lingkungan di negara kita ini akan mengurang, dan kita juga tidak akan mengalami dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ada yang lain? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Semuanya, pembelajaran kali ini, alhamdulillah kami mendapatkan pembelajaran baru tentang membudidayakan sampah, terutama bahan bekas kardus dan plastik kresek. Barang bekas seperti itu bisa dimanfaatkan salah satunya dengan membuat kipas angin. Daripada dibuang dan menjadi sampah masyarakat, lebih baik dijadikan barang yang lebih berguna dan mempunyai nilai jual. Oke, terima kasih. Jadi ya, tidak semua sampah itu buruk, tidak bermanfaat. Tapi ada beberapa sampah yang emang bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi nilai jual, bisa mendapatkan cuan atau uang ya, untuk tambahan penghasilan. Oke? Jadi tolong intinya jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih ya. Untuk refleksinya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada hal yang baru nggak? Ada. Ada ya? Hal yang baru ya? Ada. Kemudian, apa pengetahuan baru yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih kesimpulannya. Jadi yang tadi ya, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Seru. Benar seru? Seru. Kenapa seru? Baru ya, karena mungkin kalian pernah belajar seperti ini? Belum pernah. Oke. Pengetahuan apa yang kalian dapat pembelajaran kita hari ini? Mengolah limbah. Apa lagi? Manfaat limbah. Cara pengolahan limbah. Terus apa lagi? Ada lagi? Dampak dari limbah atau sampah. Oke, terima kasih ya pembelajaran hari ini. Untuk pembuatan proyek silahkan dikerjakan di rumah karena waktu kita mau habis ya, tidak akan terburu. Silahkan kerjakan di rumah, tapi jangan lupa tolong di video ketika kalian membuat proyek di rumah ya, kemudian nanti kirimkan ke WA Bapak, bisa kan? Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Silahkan yang mau memimpin doa. Oh, Pandu lagi. Silakan Pandu. Doa mulai.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masih sakit? Nah, Yuda dan Najma. Kelihatannya udah bersih ya ke sini ya? Berarti kalian memanfaatkan pembelajaran kemarin bahwa harus menjaga lingkungan. Kemarin kita sampai perencanaan ya? Perencanaan tentang bagaimana membuat proyek. Kita akan melanjutkannya di pertemuan kali ini. Silahkan duduk dengan kelompoknya kembali. Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Sudah? Kalau sudah, gimana alat dan bahan yang kalian butuhkan kemarin? Ada semua? Ada. Bisa digunakan? Bisa. Kalau gimana progres produk kalian? Apa sudah beres? Apa belum? Belum. Kira-kira berapa persen? 90. Oke, berarti hampir beres ya semua ya? Karena belum beres, silahkan bereskan produk kalian di kelas ini ya. Sampai beres. Nanti setelah beres kita akan lihat hasilnya. Oke, silahkan bereskan pekerjaan kalian atau produk kalian yang kalian kerjakan di rumah. Silahkan. Alatnya kemarin apa aja kemarin? Kemarin kardus, kain flanel, lem pemda. Kain flanel yang ini ya? Iya. Halo kelompok 2. Halo Bapak. Gimana? Baru Oh jadi gini ya? Ya, ini tikar yang kita buat. Gimana cara buatnya bisa? Bisa. Oh gitu. Buat apa nih? Miniatur rumah. Miniatur rumah. Satu lagi ini apa? Jauh jantung. Ini fungsinya apa nih? Ini kok dua, ada yang merah, ada yang biru. Untuk memompanya Pak. Mompa. Oh gitu. Oh ini arteri. Ini yang biru? Pembuluh pena. Bagus ya. Oh jadi gini, lama gini lagi. Iya. Oh mahal. Kelompok 3 ini buat pohon bonsai. Bahannya apa aja kemarin? Kawat, ada plastik, kresek bekas, ini juga ada tali rapia sama kresek bekas. Gimana, sudah beres produk kalian? Oke, kalau sudah, kita akan membuat mini galeri, ya, atau pameran hasil produk kalian masing-masing, ya. Caranya gini, nanti tiap kelompok buat satu mini galeri di pinggir ya, di pinggir. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti produk kalian simpan di atasnya, ya. Terus nanti pembagian tugasnya seperti ini nih. Kan kalian 5 orang ya, 3 orang nanti harus berkunjung ke kelompok yang lain. Tugasnya apa? 1, bertanya tentang produk kelompok yang kalian kunjungi. Bebas, kalian mau nanya apa bebas. Silahkan bertanya sebisanya. Kemudian yang 2 lagi sisanya, tugasnya menjelaskan produk yang kalian buat bersama dengan kelompok.
dimulai mini galerinya. Oke, silakan. Apa kekurangan dari kipas angin ini? Biasa kurang sedikit garisan-garisan. Bagaimana cara Anda untuk menanggulangi misalnya Anda lagi membawa kipas ini lalu kehujanan gitu, terus cara Anda untuk menanggulanginya bagaimana? Oh, misalkan kan kita itu harus bisa dulu lihat cuaca dulu. Misalkan kalau misalkan kita mau keluar rumah, kita harus lihat dulu keadaan. Kalau misalkan lagi hujan ya kita siap-siap untuk tunggu dulu gitu. Ataupun kita bisa juga menggunakan payung. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebenarnya selain untuk mengurangi limbah plastik, ini juga bisa digunakan untuk menjadi alat tikar seperti piknik. Kalau lagi piknik lupa apa namanya tuh nggak bisa ya lebih simpel gitu lah. Terus pakai ini ada contoh Good Day, terus ABC sama butuh berapa banyak Ini apa? lama sih mau bikinnya kayak gini. Ini tuh belum ada di ruangan kelas buat nyimpen alat tulis seperti pulpen, spidol, dan garis. Menghapus. Kalau di sini buat menghapus, di sini buat pulpen, di sini buat garis. Apakah ada kepikiran membuat produk yang lain? Tidak sih. Kenapa? Karena udah kesini. Mau fokus saja ke sini. Apa saja yang bahan bekas dari ini? Saya menggunakan kardus bekas, karton, dan stiker bekas dan styrofoam. Selang bekas. Apa alasannya membuat ini? Untuk mengurangi, yang pertama sih untuk mengurangi limbah bangku kardus dan suntikan bekas kan tidak boleh digunakan berulang kali. Jadi kami menggunakan ini sebagai pembuatan untuk mengurangi. Untuk mengedukasi juga bisa. Mengapa kalian membuat produk ini? Apa? Oh, karena kami ingin mengurangi limbah minyak di sekitar kita agar tidak dibuang percuma. Ada lagi pertanyaan? Mengapa kok? Mengapa warnanya memakai krayon? Karena jika kami menggunakan pewarna lain, si pewarna tersebut tidak mudah menyatu karena ini kan bahan dasarnya minyak. Jadi si pewarna yang lain itu tidak mudah menyatu dengan minyak. Jadi kami menggunakan krayon. Kalau sudah ya, sudah beres semua nilainya? Kalau sudah beres, kelompok 1. Mana kelompok 1? Silahkan kalian ungkapkan nilai teman kalian atau nilai produk kelompok yang lain yang tadi kalian datangi. Main, silakan kelompok 1. Kurang besar, kurang enak. Terus sambalnya juga tidak sama. Dan kelompok kami datang ke kelompok 1. Menurut kami produknya sudah lumayan bagus, tapi kalau lebih dimodifikasi mungkin bakal lebih bagus. Kardusnya juga masih kelihatan. Ya, kardusnya masih kelihatan ya. Ya, terus? Sama gimana ya? Kurang rapi. Kurang rapi sama emotnya. Emotnya bagaimana ya? Harusnya yang cerah. Menilai kelompok 3. Menurut kami, produk yang dihasilkan oleh kelompok 3 sudah sangat bagus karena sudah dapat menanggulangi pencemaran sampah. Namun karena
kurang adanya hiasan, jadi kurang estetik. Kurang estetik. Kurang estetiknya yang mana? Yang itu yang pas. Oh, yang pasang. Jadi perlu modifikasi kembali ya. Ya, perlu warna yang lebih jreng gitu. Oh, perlu warna. Perlu perwarnaan. Kelompok 4 mengunjungi kelompok 5 yang membuat daur ulang minyak lilin. Menurut kami produknya sangat bagus, tapi ada kurangnya juga karena kurang estetik wadahnya. Sumbunya juga salah, harusnya dari tali kasur, ini malah dari tali bangunan. Menurut saya sudah bagus, tetapi sangat tidak berguna. Yang rumah hanya untuk hiasan, tapi yang jantung bisa untuk belajar masak organ. Cukup. Sudah cukup. Cukup. Itulah hasil penilaian yang teman-teman kalian nilai dari produk kalian. Gak apa-apa ya, terima, berarti ada beberapa hal yang harus kalian koreksi ya dari produk yang kalian buat. Oke. Selama kalian membuat produk ini, apakah ada kendala atau masalah? Contohnya apa? Susah membuat pola. Kenapa susah membuat pola? Kadang bengkok. Kan kalau bonsai kan emang gini. Oh, susah membentuk gitunya. Yang lain? Ini Pak. Cara melipatnya ada yang beda ukuran. Oh, beda ukuran. Berarti kalian harus menyesuaikan. Contoh kan tadi tikar ya? Ya. Tikar harusnya kalian berpikir gini loh. Buat pola. Misalkan kalau dari cangkang kopi gudeg semua. Atau misalkan dibentuk tengahnya aja tulisan gudegnya gitu. Gimana aja caranya? Jadi nanti kelihatannya bagus, berpola gitu, nggak acak-acakan seperti itu ya polanya. Jadi nggak asal menganyamnya. Yang penting menganyam, tapi harus membentuk polanya. Ada yang lain? Kenapa? Kami susahnya itu menyesuaikan takaran stering sama minyak jelantahnya. Ini kan udah mencair gitu, seharusnya kukunya itu tidak mudah terbakar. Oke, terakhir silahkan siapa yang akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Karena alhamdulillah kalian sudah membuat produknya, sudah tahu kendalanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Silahkan buat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Alhamdulillah dengan melakukan kegiatan ini dan mempelajari dapat mendapat pengalaman dan menambah wawasan baru dan juga mengetahui kebenaran cara membuat. Oke, yang lain? Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang pengolahan limbah, tentang pencemaran lingkungan? Ada lagi? Silakan, Subhan. Jadi kesimpulannya menurut kami jadi mengetahui jika ada beberapa limbah yang masih bisa digunakan menjadi suatu barang baru yang berguna dan bisa menghasilkan cuan yang jika diolah dengan baik dan benar. Misalnya lilin dari limbah minyak yang apabila diolah kembali dapat berguna kembali dan memiliki beberapa kelebihan, salah satunya sebagai pengganti lampu jika terjadinya mati lampu, dan juga beberapa kekurangan seperti mudah membakar sesuatu apabila api yang ada pada lilin terkena suatu barang yang tidak terbakar. Oke, jadi gini ya. Semua limbah, mungkin tidak semua limbah ya bisa diproduk. Mungkin salah satunya bisa dijadikan produk yang bermanfaat bagi kita semua ya. Apalagi kalau bisa bernilai jual, menghasilkan pundi-pundi uang atau pundi cuan ya. Yang terakhir, sebelum mengakhiri Bapak mau merefleksi ya. Nanti kalian isi, tolong diisi refleksinya satu orang satu ya. Silakan diisi
Nanti kalau sudah beres, kasih ke Bapak lagi ya. Oke, kalau sudah, ada satu lagi. Kalau kalian emang suka dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, emotnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, gak apa-apa kan? Kalau kalian sukanya setengah, gini aja. Tapi kalau kalian tidak suka sama sekali dengan pembelajaran hari ini, gini. Oke? Oke. Jujur ya? Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Untuk terakhir, Bapak akan melakukan lagi tes, yaitu post test. Bapak pengen tahu kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini apakah nilainya bagus atau enggak. Silahkan dibuka kembali HP-nya. Kita akan melaksanakan post test. Linknya masih yang tadi ya. Linknya masih yang tadi. Selesai. Udah ya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa kalian bisa mencintai lingkungan lagi ya. Jadi intinya tetap jaga lingkungan kalian, karena lingkungan yang sehat akan membuat kita lebih nyaman, lebih sehat. Terakhir kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Wildan lagi, silakan Wildan, kita tutup.